Pemirsa, kasus positif COVID-19 di sejumlah pasar tradisional terus muncul di DKI Jakarta. 55 pedagang positif COVID-19. Sementara total pedagang positif COVID-19 di tanah air mencapai 203 kasus. Berikut data sebarannya. Ya, itu tadi data-data mengenai kasus-kasus yang melibatkan pedagang dan pasar. Banyak sekali terjadi kasus-kasus positif COVID-19, bahkan di beberapa tempat juga ada yang sampai meninggal dunia ya, Mbak Dokter. Dialog kita lanjutkan masih bersama Dr. Monika dan juga ada Pak Arief Nasruddin. Pak Arief, ini kalau kita bicara soal pembatasan jumlah orang di pasar, ini kan pilihannya membatasi jumlah pedagang atau jumlah pembeli gitu kan. Nah, ya ini kalau saya membayangkan gini Pak Arief, kalau kita membatasi jumlah pedagang, maka jumlah tokonya kan semakin sedikit tuh. Ya, betul. Kalau jumlah pembelinya tidak berkurang, maka akan terjadi penumpukan di satu toko yang mungkin ini ya banyak orang yang membutuhkan gitu. Begitu nggak kira-kira logikanya? Ya, karena berpikirnya seperti kemarin kejadian Transjakarta. Jadi ya pasti akan berpikirnya seperti sama gitu ya. Tetapi kalau di pasar kan seperti tadi saya sampaikan, toko-toko pedagang itu mereka punya pelanggan loyal. Mereka tuh memang sudah punya ada emotional bonding di antara mereka dengan pelanggannya. Jadi saya seperti ini melakukan aksi seperti ini juga sudah mempertimbangkan banyak aspek. Minimal jumlah manusia dalam gedung itu berkurang, minimal. Yang kedua, pengunjungnya pasti akan mencoba berusaha untuk kemungkinan tetap akan datang ke pasar gitu ya. Tetapi sekali lagi ini bagian dari usaha kita untuk menyikapi tentang adanya potensi klaster baru COVID-19 ini bisa tersebar melalui pasar. Itu pula yang kemudian saya sampaikan kepada kemarin teman-teman wartawan, kalau kita juga melakukan random swab test untuk memastikan supaya pedagang dan pengunjung di kami pun juga menyadari karena COVID ini nggak melihat siapapun, dia menyerang siapapun gitu. Jadi kalau pasar juga dijaga sebenarnya bisa, karena dari 19 pasar di swab, 5 itu ada ditemukan negatif swab di pedagang kita gitu. Walaupun 5 lagi memang ditemukan positif. Tetapi sekali lagi, ini bagian dari proses-proses untuk membuat supaya pasar ini semua stakeholdernya, semua pengunjungnya itu benar-benar sadar agar kemudian ini tidak menjadi tempat penyebaran. Kami juga memperangkatkan itu, pedagang itu pakai face shield. Sehingga juga ketika berinteraksi dengan pedagang, dengan pengunjung, mereka juga juga punya proteksi muka dan kemudian tetap menggunakan masker. Itu kewajiban atau imbauan? Itu sudah kewajiban karena itu kita berikan. Oh, oke. Baik, itu kita berikan. Jadi memang itu kita langsung sampaikan itu inventaris kita gitu ya, supaya pedagang benar-benar jaga dan tidak dibawa pulang sehingga mereka ketika beraktivitas menggunakan face shield sehingga mereka bisa bernafas dengan lebih baik karena maskernya bisa tidak perlu menutup dengan hidung sampai hidung. Dokter Monika melihat ini situasinya. Kalau saya sih melihatnya ini tujuannya sangat positif ya. Cuman kan pilihannya apakah kita mau membatasi jumlah pedagang atau lebih baik jumlah pengunjungnya. Nah ini kan pilihannya yang ini. Ya, saya pikir ini kan baru dijalankan hari ini. Jadi mungkin kita bisa evaluasi dalam 1 minggu gitu bagaimana kemudian perilaku masyarakat. Lalu yang berikutnya yang saya pikirkan juga terkait dengan pasar adalah bagaimana membuat pengunjung itu lebih singkat kunjungannya gitu. Jadi
misalnya gitu ya, kan tadi katanya sudah ada bonding gitu dengan pedagangnya. Apakah mungkin bahwa pengunjung sebelum datang itu udah bilang dulu sama penjualnya bahwa saya mau ambil sayur sekian kilo. Tapi ada kan nggak semua pengunjung Betul, tidak begitu semua, kan, tidak dan nggak semua pedagang itu meskipun punya pembeli langganan itu menggunakan baru juga. Dia menggunakan teknologi juga belum tentu. Betul. Dan juga ada pengunjung-pengunjung baru mungkin kan terjadi mungkin makanya saya ingin tanya dengan Pak Arief, ada nggak ya upaya-upaya bagaimana membuat kunjungan para pembeli ini lebih singkat daripada biasanya? Karena itu juga sangat penting untuk mencegah penularan ini. Ya, itu Pak Arief. Ya, Mbak Monik, Mbak Dokter. Jadi jam operasional kita juga kurangi. Jadi kita beroperasional dari jam 6 sampai jam 2. Tadi sangat menarik, memang sebenarnya memang benar yang dikatakan Mbak Monika, kalau memang ini bagian dari proses review juga nantinya. Jadi saya tetap memantau gimana perkembangan yang ada di pasar. Jujur memang sebenarnya saya sangat khawatir sebenarnya, karena di pasar DKI Jakarta tuh jumlah pasarnya tidak sedikit. Hanya satu-satunya provinsi yang memiliki 153 pasar tradisional, dan itu belum lagi dihitung dengan lockdown dan lockdown yang ada di Jakarta. Luar biasa banyaknya pedagang kami, mencapai 100.000 pedagang. Sehingga tadi yang disampaikan dengan teknologi pun benar, ada yang belum familiar dengan teknologi. Tetapi kemarin ketika kita membuka online, itu sederhana sebenarnya. Jadi mereka tuh nggak sebenarnya seperti online e-commerce yang seperti biasanya, tapi cuma by phone, terus kemudian minta diantarkan barangnya, dan kemudian barangnya diantarkan. Jadi sederhana sekali Mas sebenarnya. Tapi sekali lagi kami benar-benar meminta kepada semua stakeholder pasar untuk bisa minimal saat ini taat dan patuhi dulu apa yang sudah dibuat. Karena yang kami pikirkan itu adalah penyebaran COVID ini tidak boleh melebar, dan pasar itu tidak boleh menjadi pusatnya klaster ya, jadi klaster baru ya. Baik Pak Arief. Karena memang ekonomi kecilnya Mas Rudi ini sangat perlu supaya mereka juga bisa menggeliat lagi supaya kita bisa bantu mereka yang memang memerlukan banget bantuan ini. Pak Arief, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Mbak Dr. Monika, kita jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Livestock masih akan kembali usai jeda.